Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Asyikotul Husniyah, nomor absen 01 dengan NIM 126 202 201 001. 2. Citra Aprilia Pratiwi, nomor absen 03 dengan NIM 126 202 201 003. 3. Fariha Ulfa, nomor absen 34 dengan NIM 126 202 203 071. 4. Kana Kotrun Nada, nomor absen 26 dengan NIM 126 202 202 043. 5. Maria Ulfa, nomor absen 02 dengan NIM 126 202 201 002, akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dian Rizdiawati MPDI dengan judul Penulisan Daftar Pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan yang berada di akhir sebuah karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai sumber atau referensi oleh seorang penulis dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah baru. Penulisan daftar pustaka secara umum terdiri atas nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, identitas penerbit, dan lokasi penerbit yang ditulis urut secara abjad dari atas ke bawah. Daftar pustaka umumnya digunakan di semua jenis karya ilmiah seperti buku, skripsi, makalah, laporan, artikel, dan lain sebagainya. Pengertian daftar pustaka menurut para ahli. 1. Menurut Goris Keraf, daftar pustaka atau bibliografi didefinisikan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan tengah digarap. 2. Menurut Ninik M. Kuntaro, daftar pustaka didefinisikan sebagai salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karya ilmiah. Fungsi daftar pustaka. 1. Memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. 2. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. 3. Menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. 4. Untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. 5. Penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka. Unsur-unsur daftar pustaka. 1. Nama penulis yang sepenuhnya dikutip. 2. Judul buku, termasuk judul tambahan. Dan 3. Data publikasi. Data publikasi terdiri dari penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Syarat penulisan daftar pustaka. 1. Bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya ditulis terlebih dahulu. Sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarga, diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang kecuali nama cerita. 2. Gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam
metode. Judul buku dicetak miring atau digaris bawahi pada setiap kata, jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. 4. Baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ke-7. 5. Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi. Dan 6. Jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya 2 spasi. Cara penulisan daftar pustaka. 1. Metode Harvard. Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. 2. Metode Van Silver. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam cara menulis daftar pustaka dengan metode Van Silver adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan balet angka. 2. Angka tersebut menjadi rujukan dalam citasi sebuah karya tulis yang dibuat. 3. Nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada dalam daftar pustaka. 4. Tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. Dan 5. Nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. Teknik penulisan daftar pustaka. A. Penyusunan urutan daftar pustaka berdasarkan alfabet yang secara berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. B. Dalam penulisan daftar pustaka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. C. Menulis nama pengarang atau nama pengarang bagian belakang terlebih dahulu ditulis, kemudian diikuti dengan nama depan. D. Tulis tahun terbit buku, setelah itu diberi tanda titik. E. Tulis tahun terbit buku dengan memberikan garis bawah atau cetak miring setelah judul buku, kemudian diberikan tanda titik. F. Tulis kota terbit dan nama penerbitnya. G. Bila akan digunakan dua sumber pustaka atau lebih dengan pengarang yang sama, maka sumber dirilis dari buku yang terlebih dahulu terbit, kemudian diikuti dengan buku yang baru terbit. Pada kedua sumber pustaka itu dibubuhkan tanda garis panjang. H. Bila daftar pustaka berasal dari sumber internet, maka dapat ditulis sebagai berikut. 1. Nama pengarang. 2. Tanggal revisi terakhir. 3. Judul makalah. 4. Media yang memuat. 5. URL yang terdiri dari protokol, situs, patch, atau file. 6. Tanggal akses. Teknik penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari buku. A. Penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu, setelah nama belakang ditulis, diberi tanda koma. Dimulai dari nama belakang, lalu diberi tanda koma, dan dilanjutkan dengan nama depan. B. Tahun pembuatan atau penerbitan buku. C. Judul bukunya ingat ditulis dengan menggunakan huruf miring setelah judul digunakan. Tanda titik. D. Tempat diterbitkannya setelah tempat penerbitan gunakan tanda titik 2. E. Penerbit buku tersebut diakhiri dengan tanda titik. Penulisan daftar pustaka yang lebih dari satu atau dua orang penulis dalam buku yang sama. A. Tulis nama belakang dari penulis yang pertama, setelah nama belakang beri tanda koma. Lalu tulis nama depan jika nama berupa singkatan, tulis saja singkatan itu setelah nama pertama selesai beri tanda titik, lalu beri tanda koma untuk nama kedua, atau ketiga ditulis sama seperti nama asli, tidak ada perubahan. Yang berubah penulisannya
hanya orang pertama, sedangkan orang kedua dan ketiga tetap. Penulisan daftar pustaka yang lebih dari satu atau dua orang penulis dalam buku yang sama. G. Setelah penulisan nama kedua selesai. Nah, jika tiga penulis gunakan tanda dan pada nama terakhir, begitu pula jika penulisannya hanya dua orang saja setelah penulisan nama selesai. Kedua, tahun pembuatan atau cetakan buku tersebut dengan diawali tanda kurung buka dan tutup kurung. Setelah itu beri tanda titik. Penulisan daftar pustaka yang lebih dari satu atau dua orang penulis dalam buku yang sama. H. Judul buku atau karangan, setelah itu beri tanda koma dan ditulis dengan huruf miring. Keempat, yaitu penulisan tempat penerbitan atau cetakan, setelah itu beri tanda titik 2. Dan terakhir, kelima, nama perusahaan penerbit buku atau tulisan tersebut dan diakhiri tanda titik. Oke, titik. Untuk gelar akademik tidak ditulis dalam penulisan daftar pustaka.